Tadi Bapak mau nanya apa Pak? Untuk kompetensi di era new normal. Oke. Ini kan soalnya pertama sering online, yang kedua kita pakai masker, kita susah untuk melihat wajah dan lain-lain sebagainya. Itu gimana Pak? Saya juga sering melakukan sesi-sesi seperti ini juga online. Pertama-tama saya nggak yakin bahwa bisa kok ternyata interaksi itu dibangun. Caranya Pak, pastikan bahwa kita ada sentuhan pribadi ke masing-masing peserta. Pastikan pesertanya itu nggak lebih dari 30 kalau online. Kalau saya ya, kebetulan saya sering ngajar online akhir-akhir ini. Jadi kelas saya itu ada berapa batch gitu ya, 18, ada yang 20, ada yang 28. Asik-asik aja ternyata ya. Nah terus waktu di dalam online itu pastikan juga Bapak menyuguhkan ini Pak, games tapi games yang online. Ternyata banyak Pak games yang online tuh, bisa di search ya kan, kayak apa ya, Wheel of Fortune, apa banyak banget, banyak sekarang. Jadi ternyata dengan adanya kita berada di era pandemik ini ya, pandemi ini ternyata banyak juga solusi-solusi yang memudahkan hidup kita. Nah, tinggallah kita, kepiawaian kita untuk tadi yang saya bilangin mengorek ataupun juga punya pemikiran yang kreatif. Jadi basicnya Pak, dalam keadaan seperti pandemi ini, use your creativity. Ya, jadi kreativitasnya itu yang basi itu yang seperti apa? Udah nggak pakai lagi seperti itu. Kalau dulu kan, Pak, ini apa ini Pak? Nanya, denger lagi satu. Kalau pakai Zoom mau pakai Google Meet, terkadang kan isu jaringan, Lola itu dia bilang katanya kan. Nah, itu susah itu Pak. Apalagi dari Maluku itu. Enggak, benar. Saya juga punya murid dari Maluku ya. Itu yang di Maluku Timur itu sebelah sana, masa dibilangin begini hari ini gitu loh. Pak, kita nggak bisa ikut ini karena mulai jam segini listrik mati katanya. Betul kan? Mati kan? Nah jadi bisa bayangin tuh teman-teman, mereka tuh harus sehari, tapi gara-gara mati lampu jam 12, jadi kelasnya tuh dimundurin ke jam 6 pagi. 6 pagi kan waktu Ambon, waktu Jakarta jam berapa? 4 subuh. Iya makanya itu pada dandan semua tuh jam 4 semuanya. Tuh bayangin itu teman-teman. Ya, untuk supaya jam 12 itu selesai. Gitu ya. Nah, jadi nggak ada beda akhirnya saya rasa gitu. Yang penting engagementnya itu Bapak bisa create di situ. Engagement bisa di-create kalau Bapak mempunyai kreativitas apa yang Bapak ingin kembangkan. Saya nggak tahu ya, kalau sejauh ini gimana dengan mahasiswa? Kan Bapak-bapak kan kebanyakan juga ada dosen juga kan. Gimana kalau dengan mahasiswa? Melakukan pembelajaran tuh kayak apa? Alasan yang disampaikan mahasiswa itu banyak Pak. Yang kita masalah jaringan, kemudian yang kedua dia mematikan kamera karena sedang di jalan gitu. Jadi kami biasanya dosen itu menganggap bahwa dalam pertemuan pertama atau di kontrak perkuliahan kami menganggap mahasiswa hadir ketika menyalakan kameranya. Jadi kami mengakses salah satu dulu, setelah itu setelah ada ya kan kami ketika share screen itu kita kan nggak bisa memperhatikan ini Pak, bahwa mahasiswa yang aktif ini siapa, ya, itu yang kesulitan juga kami untuk mengecek kehadiran ketika dia mematikan kameranya. Kalau kelas-kelas saya itu biasanya kewajibannya itu harus menyalakan kamera. Ya, kalau kelas saya ya. Tapi kalau nanti dia bilangin isu jaringan itu dikasih tahu sama kita. Ya dia bilang mengenai jaringan. Tapi juga kita lihat, oh kalau daerah ini jaringannya berarti bermasalah, khususnya yang Indonesia Timur tuh di mana, Libya, atau di mana gitu. Itu biasanya tuh udah deh, pokoknya kita udah siap aja deh, udah siap untuk itu. Hujan dikit aja deh. Itu Kendari juga begitu. Hujan sedikit aja udah. Saya pernah punya murid yang di kepulauannya tuh Pak, yang di bawah-bawah itu, kepala sekolah itu, wah Pak hujan Pak, ya udah. Biasanya kan di sana Pak, habis dulu biasanya itu yang mengambil. Ya. Jadi akhirnya kalau saya lihat begitu, saya pikir ada sesuatu pendekatan yang harus kita lakukan memang secara berbeda Pak, ya berbeda. Kreativitas itu ada. Terus sama ini Pak, ada lagi yang dengan guru-guru juga yang lain,
Dia bilang gini, kalau seandainya daring itu tidak bisa terlaksana, akhirnya mereka pakai luring. Tapi luringnya tuh gitu, nggak sebanyak itu. Jadi dia kasih dua opsi, ya, mau dia luring atau dia mau dari daring, seperti itu. Tapi kan saya nggak tahu nih di lapangan Bapak Ibu sekalian tuh bagaimana? Kan mahasiswa nggak cuma 10, banyak kan ini mahasiswanya kan. Tapi memang pengalaman Pak itu, saya terus terang luring sama daring itu saya untuk mahasiswa saya tidak optimal, dan itu menjadi media mereka tipu-tipu. Pengalaman kalau ujian skripsi itu mereka daring, kita bertanya, mereka bilang, Pak, Sudah ya, kedengaran. pas kita bilang lulus, langsung kondisinya bagus. Jadi ya saya akan coba kan, Pak, ya oke sudah lulus saja, langsung bagus koneksi. Jadi Betul. tipu-tipu juga mereka. Jadi saya, walaupun saya orang IT, tapi saya kadang-kadang tidak optimal ini daring ini. Jadi ya mudah-mudahan level 2 itu sudah bisa luring lagi kan, karena memang tidak masuk. Ya, saya juga gitu Pak. Kebetulan kelas-kelas saya itu biasanya kelas-kelas strategik kan. Jadi yang levelnya tuh level-level lini manager tuh apa ya? Pokoknya middle management tapi above gitu loh, ya kan? Kepala unit lah, kepala divisi lah, kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau di situ biasanya saya kembalikan kepada, kalau saya ya, kalau Bapak pasti berbeda. Kalau saya tuh biasa saya ini kan, Pak, untuk apa Bapak ada di sini? Ya kan? Jadi apa ya? Kalau nggak tahu ini relevan apa nggak dengan skripsi itu, ya. Jadi menurut saya kita akhirnya gini, instead of kita biasanya kan gini, pendekatan yang kita lakukan baik daring maupun luring, menurut Bapak perlu sama nggak? Contohnya ya, kalau dia luring itu berlangsung 2 jam, apakah di dalam daring harus 2 jam juga? Gitu, ya. Jadi ada yang berbeda sebenarnya. Tapi esensinya masuk pergi ke situ. Bisa jadi kita bisa bilang gini, contohnya ini kalau saya ini sok-sokan nih, ini saya sotoy gitu ya. Mahasiswa itu mau skripsi gitu kan. Daripada saya nanya dia langsung pada saat skripsi itu, saya bikin pertanyaan tertulis. Tapi sebenarnya pertanyaan saya tertulis itu ada 10 gitu kan. Tapi nanti yang saya tanyain yang nomor 11 yang nggak ada di situ. Tapi dia udah isi semua itu. Tapi Bapak menilai itu juga 1 sampai 10. Tapi 11 yang Bapak tanyain. Jadi sebenarnya cuma 1 pertanyaannya jadinya. Tapi untuk menghimpun nilainya dia 1 sampai 10 itu Bapak masukin. Jadi kan dia pikir, wah ini pertanyaan skripsi paling-paling 1 sampai 10 gitu aja nih saya hafalin. Enggak. Dari nomor yang lain. Atau mungkin kalau dia jawabnya A gitu, Bapak bisa nanya alasannya apa. Jadi udah pakai ininya dia kan, nalarnya dia. Kalau saya berpikir seperti itu, kebetulan saya nggak dosen, jadi saya sotoy aja Pak jawabannya.